Hari ini saya akan ajak kalian menuju salah satu tempat yang mungkin jarang menjadi destinasi untuk jalan-jalan. Tempat apa itu? Ayo kita sama-sama ke sana. Sedikit lagi kita sampai di tujuan. Nah, sudah sampai. Kita parkir motor dulu ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di sinilah tempat pemakaman khusus korban COVID-19 yang dulu sempat melanda dunia beberapa tahun yang lalu, dan sekarang saya ingin melihat seperti apa suasananya. Ayo kita sama-sama ke dalam. Nah, teman-teman, saya sudah berada di area kompleks pemakaman COVID-19. Jadi, tempat ini merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian dijadikan lahan pekuburan untuk korban COVID-19. Ini merupakan pertama kalinya saya masuk ke dalam kompleks pemakaman ini setelah dibuka beberapa tahun yang lalu, karena dulu suasananya cukup mencekam. Jadi tempat ini tuh hampir setiap hari ada di berita gitu. Apalagi saya dulu kan ketika bertugas sebagai jurnalis itu setiap hari saya melaporkan terkait korban-korban COVID, baik yang tertular maupun yang meninggal dunia, dan tempat ini selalu ada di dalam naskah berita saya gitu, kuburan Macanda ini. Ini kalau tidak salah jumlah yang dimakamkan di sini terakhir datanya itu sekitar 1.600-an gitu. Saya tidak tahu pasti berapa, cuman data terakhir yang saya update itu sekitar 1.600 orang. Sekarang teman-teman, suasananya jauh lebih tenang. Dulu saya ingat sekali ketika pandemi melanda itu beberapa tahun yang lalu, itu lokasi ini sangat-sangat tidak kondusif untuk didekati karena masih sekaitan dengan kontroversi tentang pemakaman ini. Namun untungnya bisa dikondisikan sehingga korban COVID bisa dimakamkan di satu tempat di Macanda ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari dekat ini barisan-barisan nisan ini tersusun rapi. Setiap nisan ini punya cerita masing-masing. Dulu pada saat pandemi banyak dari kita mungkin hanya melihat korban-korban ataupun pasien-pasien COVID itu hanya dari angka saja. Tapi di tempat ini kita lihat sama-sama, ini bukan cuma angka, tapi ada nama di situ. Ada cerita di situ masing-masing, di mana tahun-tahun mereka meninggal ini adalah tahun-tahun terberat yang pernah kita alami beberapa tahun yang lalu. 2021, 2020. Tempat ini adalah saksi bisu betapa kita pernah melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Rata-rata semua tahun meninggalnya itu sama ya, pada saat puncak-puncaknya kasus COVID, yaitu tahun 2021. Suasana di sini sangat tenang ya, sangat sepi. Beberapa kali pada saat menjelang Ramadan kemarin ada beberapa keluarga yang mungkin berziarah ke sini. Tapi ketika di luar dari momen-momen tersebut ini seperti ini kondisinya. Sepi dan tenang. Teman-teman, jujur saja berada di sini membuat saya cukup merinding ya. Bukan karena takut, tapi karena kita flashback lagi bahwa kita pernah mengalami masa-masa sulit. Pandemi COVID itu tidak bisa dipungkiri adalah salah satu masa-masa terberat yang pernah kita alami bersama. Pada saat itu banyak orang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan harapan. Mungkin tempat ini bukan menjadi destinasi rekomendasi ya untuk mungkin jalan-jalan atau berwisata, tapi tempat ini bisa jadi pengingat untuk kita semua bahwa hidup itu sangat berharga, kesehatan itu mahal, dan bahwa kita harus lebih menghargai waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Nah, teman-teman, saya akan ngobrol sedikit dengan Deng Rahman, petugas pemakaman COVID-19. Ini beliau sedang membersihkan makam. Kita samperin sama-sama ya. Halo Deng Rahman, Assalamualaikum, selamat sore. Teman-teman, ini setiap hari Deng Rahman ini tugasnya seperti ini di sini, membersihkan
makam-makam yang ada di sini. Jadi kita lihat sama-sama, ini bersih sekali. Ini semua Deng Rahman yang kerjakan ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit apa yang Deng Rahman rasakan selama bertugas di sini. Nah, Deng, ini kita bertugas di sini dari tahun kapan? Berapa? 1 tahun lah, 2021 lah. 2021. Iya. Berarti yang pas puncak-puncaknya COVID itu, Pak Di. 2021 ya. Kan 2020 nggak bisa masuk. Terus kita tinggalnya di daerah sini memang. Iya. Di Macanda. Tinggal di Macanda, Di. Iya. Pas sampingnya COVID, pemakam COVID. Sekitar 50 meter lah. 40 meter dari COVID. Awalnya kita bertugas di sini apa memang ditugaskan atau sukarela atau seperti apa? Di sini kan yang sukarela, Bu. Cuma kan kalau ada keluarga jenazah ya kalau ada kasih keputusannya saja. Itu saja. Berarti selama itu Deng Rahman ini cuman membersihkan secara sukarela, tidak ada insentif sama sekali dari mungkin milik lahan atau seperti apa? Enggak. Apa kesan-kesannya selama ini, Pak? Maksudnya pada saat awal-awal itu kita lihat sama-sama COVID ini seperti apa, terus sekarang bagaimana? Itu bisa mungkin Deng Rahman ceritakan apa pengalamannya yang Deng Rahman rasakan gitu sampai sekarang. Kalau pengalamannya dulu waktu bertambah COVID ya trauma saja kan. Cuma kan bilang orang penyakit membahayakan. Coba sekarang kan tidak. Biasa-biasa saja di dalam. Dulu kayak kalau dengar kata Macanda itu kayak wih seram kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kita sendiri? Kalau di sini di pemakan kopi alhamdulillah. Tidak ada rasa takut apakah. Baik semua almarhum di dalam alhamdulillah. Tidak ada jenuhnya, mudah-mudahan sampai ya mudah-mudahan begitu terus. Iya, tapi Pak Deng Rahman pernah kena COVID? Kalau alhamdulillah tidak. Oh tidak, alhamdulillah. Nah, apa mungkin yang mau disampaikan Deng Rahman kepada mungkin yang menonton video ini? Ya dari pemerintah lah. Ini kan tanah pemerintah. Ya. Mudah-mudahan sampai sekarang mudah-mudahan ambil alihkan pemerintah. Baru ada anunya di dalam kah, bagaimana kan anunya jalannya kan. Supaya Deng Rahman dapat insentif ya. Iya. Ini kan belum piano kasihan. Kita cuma sukarela di dalam membersihkan apakah ada keluarga jenazah kekesannya saja berapa. Tapi kita tidak bisa meminta sekian. Cuma keikhlasannya saja keluarga jenazah kalau ada. Tapi alhamdulillah ya banyak juga. Berapa 10.000 kah 20.000 kah 5.000 kah keikhlasannya saja. Ya. Oke, terima kasih Deng Rahman. Nah, itu tadi bincang-bincang saya dengan Deng Rahman. Jadi intinya Deng Rahman ini adalah petugas sukarela di pemakaman COVID yang sehari-harinya hanya mengandalkan pemberian dari keluarga jenazah ya. Deng Rahman tidak meminta, tidak mematok harga ya, seikhlasnya saja berapa yang diberikan oleh keluarga jenazah. Dan beliau ini tidak mendapatkan insentif sama sekali sampai saat ini ya, selama bertugas di sini. Jadi mungkin yang kebetulan yang menonton video saya ini yang berwenang di lahan ini mungkin bisa mempertimbangkan bagaimana Deng Rahman dan keluarga bisa mendapatkan insentif yang layak agar Deng Rahman bisa menggunakannya sehari-hari ya, Deng Rahman ya. Terima kasih Deng Rahman bincang-bincangnya. Nah teman-teman, itu tadi sedikit cerita dan perjalanan saya di pekuburan COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa. Semoga kita semua diberi kesehatan dan tidak pernah lagi melewati masa seperti itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan saya berikutnya. Assalamualaikum.